Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nikinanti dari Pendidikan Biologi 6C UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan membahas tentang sintesis protein, kemudian teknik sekuensi DNA, juga enzim nuklease pada teknik CRISPR yang memotong daerah yang spesifik. Yang pertama yakni sintesis protein. Nah, pada sintesis protein ini terjadi beberapa proses atau tahapan. Yang pertama yakni adalah tahapan transkripsi. Nah, pada tahapan transkripsi ini RNA disintesis dengan arahan dari DNA, yang mana ini merupakan RNA polimerase 2. Kemudian RNA ini disintetis dengan arahan dari DNA. Nah, untuk pemrosesan RNA, di mana RNA ini akan dimodifikasi dengan cara membuang intron. Yang dimaksud intron yakni ini. Ini adalah intron dan menggabungkan ekson. Jadi ini digabungkan. Kemudian serta menambahkan poli A dan cap pada ujung-ujung mRNA. Kemudian menambahkan poli A. Serta cap-cap pada ujung mRNA. Nah, untuk selanjutnya mRNA ini akan meninggalkan nukleus dan menempel pada ribosom. Nah, untuk tadi yang pada tahapan pertama itu terjadi pada nukleus. Kemudian RNA akan meninggalkan nukleus dan pindah ke ribosom. Kemudian aktivasi asam amino pada setiap asam amino itu diikatkan ke RNA. Ke tRNA. Nah, ini adalah asam amino. Kemudian yang ini adalah tRNA, di mana pada setiap asam amino ini diikatkan kepada tRNA. Kemudian selanjutnya yakni adanya tahap translasi. Nah, tahap translasi ini di mana tRNA itu akan menambahkan asam amino membentuk rantai polipeptida pada ribosom berdasarkan arahan dari mRNA. Nah, pada tahapan translasi ini tRNA ini akan menambahkan asam amino, yang mana asam amino ini diikatkan ke tRNA untuk membentuk rantai polipeptida pada ribosom. Nah, ini terjadi pada ribosom. Ini adalah ribosom. Berdasarkan arahan dari mRNA. Nah, ini adalah arahan dari mRNA. Yang mana jika ini UGG, kemudian pasangannya adalah ACC. Kemudian ya ini UUU, pasangannya adalah A, dan jika ini adalah AUG, maka pasangannya adalah UAC. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan proses translasi. Nah, jika proses translasi sudah terjadi, maka sintesis protein juga terjadi. Nah, untuk selanjutnya yakni adalah proses sequencing. Nah, pada proses sequencing ini itu dapat diketahui urutan basa fragmen DNA yang diinginkan. Kemudian ada beberapa metode sequencing. Yang pertama ada metode Sanger, kemudian ada metode next generation sequencing, dan juga ada metode sequencing DNA generasi ketiga. Nah, pada metode Sanger ini, fragmen DNA yang akan diurutkan didenaturasi menjadi untai tunggal dan diinkubasi dalam tabung reaksi dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk sintesis DNA. Nah, bahan-bahan tersebut yakni adalah bahan primer yang dirancang untuk berpasangan dengan ujung 3 untai template yang diketahui.
Nah, untuk DNA polimerase ada 4 DNTP dan juga 4 ddNTP, yang mana masing-masing ini ditandai dengan molekul fluoresen tertentu. Kemudian untuk sintesis di setiap untai itu baru dimulai pada ujung ketiga primer, yang mana berlanjut sampai ddNTP yang kebetulan disisipkan bukan di DNTP ekivalen, melainkan di ddNTP yang tergabung, yang mana untuk mencegah pemanjangan untai lebih lanjut, yang mana pada akhirnya satu set untaian berlabel dari setiap panjang yang mungkin dihasilkan dengan warna tag yang mewakili nukleotida terakhir dalam urutan. Nah, untuk untaian berlabel dalam campuran ini dipisahkan dengan melewati gel, yang mana memungkinkan untaian yang lebih pendek itu bergerak lebih cepat daripada untaian yang lebih panjang. Nah, untuk pengurutan DNA-nya itu gel alloy berada dalam tabungan kapiler dan diameternya itu kecil, yang mana memungkinkan untuk detektor fluoresensi untuk merasakan warna setiap tag fluoresen saat untaian masuk. Nah, helaian yang masuk ini berbeda panjangnya, hanya dengan satu nukleotida dapat dibedakan satu sama lain. Kemudian untuk hasil warna tag fluoresen pada masing-masing strand ini menunjukkan identitas nukleotida pada ujung ketiganya. Nah, hasilnya itu dapat dicetak sebagai spektrogram dan urutannya yang melengkapi untai template. Kemudian dapat juga dibaca dari bawah, di mana melalui untai terpendek hingga ke atas sampai untai terpanjang. Nah, selanjutnya yakni ada CRISPR, yang mana merupakan sekundari cluster regularly interspecies short palindromic repeats, yang menjelaskan tentang cara kerja teknologi untuk mengedit genom dengan cara menghapus, mengganti, atau menambahkan bagian urutan DNA dalam sel eukariotik hidup. Nah, CRISPR-Cas9 ini merupakan salah satu jenis khusus dari sistem CRISPR yang telah digembar-gemborkan sebagai teknologi yang paling